Oh iya, aku kelupaan ya untuk membacakan sedikit highlight di percintaan. Jadi buat Aries, aku merasakan bulan Juni ini adalah bulan yang tepat untuk kamu mencari pasangan yang serius. Halo halo Aries, semoga sehat-sehat ya. Sekarang aku mau general reading untuk bulan Juni. Ada apa di bulan Juni untuk Aries? Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, silakan ya. Ini akan menarik banyak energi. Kalau ingin personal reading, silakan cek ke bio. Kita lihat di bulan Juni ini sudah ada Ace of Fire, kemudian Four of Fire, dan Ace of Cups. Wow, Aries. Kartunya bagus-bagus. Semoga yang baik-baik terwujud ya di bulan Juni. Yang aku lihat di sini akan ada semangat baru. Apakah itu dalam bentuk pekerjaan baru, proyek baru, atau juga hal-hal baru yang membuat diri kamu lebih bersemangat. Bisa jadi ini sudah dimulai di akhir bulan kemarin, dan kamu itu sekarang tinggal meneruskan. Jadi kalau di bulan kemarin itu kamu sudah mempersiapkan, sudah intinya tuh planning segala macem, ini kamu tinggal menjalankan gitu ya. Dan nanti ke depannya aku lihat ini kalau misalkan pekerjaan itu seperti apa yang kamu harapkan. Jadi kamu itu seperti cukup puas, bahkan seperti sangat senang gitu ya dengan hasil dari usaha kamu ini. Kalau di project, ini kelihatannya akan bisa punya tim yang oke, yang solid, yang stabil, dan intinya tuh projectnya akan berjalan dengan lancar. Yang aku lihat seperti itu. Kemudian, ya ini bagus-bagus ya. Jadi intinya kalau misalkan dari bulan kemarin kamu itu sudah memulai sesuatu, kelihatannya apa yang kamu mulai itu akan bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Bahkan hasilnya itu pergerakannya atau progresnya itu sudah bisa dilihat di bulan Juni. Yang aku lihat juga ya intinya di sini ya, kalau untuk bulan Juni itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya, asalkan kamu itu fokus pada rencana, dalam arti kalau sudah direncanakan, jalankanlah sesuai dengan rencana tersebut. Dan di sini juga akan ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kalau misalkan kamu sudah punya tim, sepertinya tim ini yang akan bisa terus gitu ya, akan bisa membuahkan hasil-hasil lainnya dan dimulai di bulan Juni. Kemudian yang aku lihat ya, di sini untuk yang berprofesi sebagai pekerja seni atau seperti pekerja kreatif gitu ya, konten kreator, aku melihat akan banyak ide-ide dan ide-ide itu akan bisa diwujudkan di bulan Juni. Kelihatannya akan disambut dengan baik gitu ya. Karena di sini ada Ace of C atau Ace of Cups. Jadi ide-ide kamu itu diterima. Artinya tuh bisa masuk ke emosinya penonton atau emosi customer kamu. Nah, jadi bukan hanya bisa digunakan gitu ya, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang berkesan. Yang aku lihat seperti itu. Nah, cuma di sini ya, aku merasakan karena ini ada energi yang too excited, terlalu bersemangat gitu ya. Hati-hati karena kamu bisa semacam kehabisan nafas. Artinya kalau kamu itu penuh semangat, penuh energi dan banyak ide yang ingin kamu wujudkan, kamu perlu meminta dukungan dari tim gitu ya. Kalau kamu sendirian, kemungkinan kamu akan kecapean atau hasilnya itu tidak sebagus atau tidak semaksimal kalau kamu bekerja dalam tim. Kalau misalkan kamu belum bisa menemukan tim ya, karena di sini aku pakai Mystical Cat Tarot, aku melihatnya di sini kalau kamu punya pet gitu ya, hewan peliharaan atau hal-hal yang istilahnya tuh hobi kamu
Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan fasilitas yang mendukung kamu selama kamu belum mempunyai tim yang solid gitu ya, belum mempunyai atau membentuk suatu tim kerja. Jadi kamu pergunakan fasilitas yang ada gitu ya. Jadi bukan hanya dari apa yang kamu pikirkan atau dari kedua tangan kamu, tapi kamu bisa menggunakan alat-alat lainnya yang membantu untuk apa yang kamu kerjakan ya, karya kamu itu bisa lebih maksimal hasilnya. Dan yang tadi ya, yang masalah energi yang sangat besar. Nah, di sini aku merasakan ada sebagian dari Aries itu yang akan kelelahan ya. Makanya tadi aku ingatkan supaya untuk bisa dibilang menghemat energi ya. Dengan adanya bantuan dari tim itu kan bisa menghemat energi. Nah, di sini juga aku melihat ya, kalau kamu misalkan kecapean, nah sebaiknya kamu itu beristirahat kalau bisa ke daerah pantai. Entah mengapa aku merasakan ide-ide itu ya, atau inspirasi itu akan muncul ketika kamu berada di sekitar pantai. Jadi selain sebagai tempat istirahat gitu ya, liburan, rehat sejenak, kamu juga akan bisa mengambil inspirasi yang lebih baik dan kemungkinan itu juga akan menghasilkan output yang bisa diterima dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah bekerja keras, nah di akhir bulan atau mungkin di sela-sela itu ya, kapan kamu punya waktu, pergilah ke daerah pantai. Kalau bisa kayak gitu. Atau kalau kamu misalkan terbentur waktu, biaya dan lain-lain, banyak-banyak melihat konten tentang pantai atau laut. Jadi di situ kamu akan mendapatkan tambahan inspirasi, selain itu bisa menyegarkan pikiran juga. Jadi bikin kamu rileks tapi kamu mendapatkan ide-ide baru. Kayak gitu. Sekali merengkuh dayung, 2 atau 3 pulau terlampaui, kayak gitu. Dari awal reading tadi nih ya, aku tuh merasakan energi yang cukup capek kayak gitu ya. Jadi makanya itu salah satu yang perlu kamu perhatikan juga. Di samping dari semangat ataupun ide-ide yang banyak gitu ya, pekerjaan yang mungkin datang silih berganti gitu ya. Jadi istilahnya tuh selesai project ini atau belum selesai pun sudah ada yang menawari lagi project baru, atau juga di pekerjaan kamu itu banyak hal-hal baru, customer baru yang perlu ditangani. Nah, itu tetap ya, meskipun istilahnya tidak boleh menolak rezeki, tapi kamu juga harus memperhatikan kesehatan diri kamu. Jangan sampai hanya membara di awal gitu ya. Jadi istilahnya tuh abis-abisan di awal, terus kemudiannya kamu jadi lemah gitu ya, jadi kurang optimal lagi. Nah, bagaimana kamu bisa menjaga energi kamu supaya sepanjang 1 bulan ini gitu ya, di bulan Juni ini energi kamu itu stabil. Oke? Selebihnya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi cukup seperti itu tadi yang aku sudah katakan di awal, dan ada istirahat gitu ya, istirahat yang benar-benar bikin kamu rileks. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice. Ada apa di bulan Juni untuk Aries? Ya, strength, kekuatan. Memang di sini ya, di samping kamu itu akan banyak mendapatkan rezeki, kamu juga perlu kuat. Kuat di sini kan tadi salah satunya adalah istirahat yang cukup gitu ya. Bisa recharge, artinya kalau kuat itu bukan berarti kamu kayak robot. Terus gitu ya 24 jam kamu terus mengeluarkan energi, ide-ide, pikiran. Jangan seperti itu ya. Karena kuat yang dimaksud di sini adalah bisa menyeimbangkan pekerjaan juga dengan suasana hati kamu. Jangan sampai kedua hal itu gitu ya, akhirnya membuat kestabilan kamu itu jadi goyah ya. Jangan sampai membuat kesehatan mental kamu itu terganggu kayak gitu ya. Oke. So, sekali lagi aku ingatkan, tetap cari waktu untuk istirahat yang cukup dan relaksasi. Kalau bisa ya ambil waktu liburan ke pantai. Oke, Aries, semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya.
See you and take care. Oh iya, aku kelupaan ya untuk membacakan sedikit highlight di percintaan. Jadi buat Aries, aku merasakan bulan Juni ini adalah bulan yang tepat untuk kamu mencari pasangan yang serius ya. Karena kamu sepertinya akan menemukan orang yang bisa cocok dengan kamu, dan sepertinya kalau misalkan kamu sedang single, kamu akan bisa jatuh hati lagi gitu ya. Jatuh cinta kepada seseorang yang kemungkinan orang ini juga sedang mencari sosok yang serius. Dan di sini kamu perlu menunjukkan ke dia gitu ya, bahwa kamu itu adalah pribadi yang kuat. Karena yang aku lihat, ini sebagian dari water sign, ada juga sesama fire sign, tapi yang aku lihat lebih dominan water sign. Water sign ini pada umumnya gitu ya, mencari pasangan yang kuat, yang bisa dijadikan sandaran. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Aries yang sedang single dan mencari pasangan serius, tunjukkan bahwa kamu itu bisa diandalkan, kamu orang yang mandiri, dan intinya tuh bisa menyeimbangkan gitu ya, kapan kamu bekerja dan kapan kamu relax. Oke? See you.